Hadirin para pemirsa Madinah Channel dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir, membuka penglihatan mata para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka seluruh para malaikat yang ada di langit dan di bumi kagum dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang benar-benar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar menyembelih anaknya semata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada para malaikat-malaikat yang menyaksikan kejadian tersebut. Unzuru ila ibadi, lihatlah ini seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaifa yamurru sikina ala khalqi waladihi, telah menjalankan suatu perintahku, meletakkan pisau di leher anaknya sendiri. Li ajli ridai, karena semata mencari keridhaan dariku, kata Allah. Wa antum kultum hina kultu, lalu tatkala malaikat yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu kepada manusia yang sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malaikat tersebut merasa malu kepada kita manusia, terutama kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan di bumi tersebut ini ada seorang khalifah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, wahai malaikat dahulu, engkau pernah mengira, engkau pernah menyangkal, engkau mentidak bolehkan diriku untuk menjadikan manusia yang ada di bumi tersebut ini. Engkau menganggap manusia selalu melakukan pertumpahan darah, perperangan, perpecahan, dan permusuhan. Tetapi ada hamba-hambaku yang mengorbankan jiwa dan raganya, sam'an wa ta'atan terhadap perintah yang telah aku suruh untuknya, seperti Nabi Allah Ibrahim yang telah engkau saksikan sekarang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan dahulu engkau pernah sombong, engkau katanya selalu mensucikan diriku. Thumma qala Ismail alaihimussalam, tatkala malaikat melihat suatu sosok manusia yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malaikat tersebut kagum dengan para manusia yang taat dan mendengar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat tersebut merasa salut kepada kita para manusia yang hidup di permukaan bumi tersebut ini. Sallu ala Muhammad. Singkat cerita, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu menggunakan pisaunya untuk menyobek kulit daripada leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan rasa kesalnya pisau tersebut Nabi Allah Ibrahim benturkan di sebuah batu yang sangat keras. Lalu batu tersebut terbelah menjadi dua. Lalu kagumlah dan heranlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
dan bertanya kepada sosok pisau tersebut ini, "Wahai pisau, engkau memecahkan batu yang sangat kuat, akan tetapi engkau tidak bisa menyembelih kulit yang sangat empuk." Lalu dengan seketika pisau tersebut berbicara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana pisau tersebut mengatakan, "Ya Ibrahim, aku dapat memecahkan batu yang sangat keras, akan tetapi aku tidak dapat memutuskan leher anakmu karena tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diriku," kata pisau tersebut, "menuruti perintahmu memotong leher anakmu, tentu aku," kata pisau tersebut, "sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dicoba kembali yang kedua kalinya, akan tetapi pisau tersebut masih tidak dapat izin dari Allah untuk memutus leher, untuk menyembelih leher Nabi Allah Ismail. Lalu yang pas ketiga kalinya, pisau tersebut dicoba oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Akan tetapi pada saat pisau tersebut berjalan, seluruh malaikat langit dan seluruh malaikat bumi yang menyaksikan kehebatan sosok manusia sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang benar-benar ingin menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Malaikat tersebut menuju ke suatu sorga. Salah satu malaikat menuju ke suatu sorga, mengambil daripada hayawan yang berupa kibas, kambing domba yang sangat besar, dibawa dari sorga menuju ke bumi. Tatkala pisau tersebut berjalan, maka malaikat yang mengambil kambing kibas menggantikan diri Nabi Allah Ismail dengan sosok kambing yang sangat besar yang bernama kibas. Yang mana tatkala malaikat mengambil hayawan yang berupa kibas, yaitu suatu kambing yang sangat besar, yaitu suatu kambing yang ada di dalam sorga dengan buru-burunya, malaikat tersebut mengatakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana Nabi Ibrahim pada saat menggesek pisau mengatakan, La ilaha illallah wallahu akbar. Didengar oleh Nabi Ismail dengan mengatakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka terbentuklah suatu kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terbentuk suatu kalimat takbir yang selalu kita komandankan pada saat Idul Adha, yaitu Yaumun Nahri, pada saat hari penyembelihan. Hadirin jamaah sekalian dan para pemirsa Madinah Channel yang dirahmati Allah, inilah kisah singkat suatu hikayah yang pernah terjadi oleh sosok manusia yang sangat mulia, manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang benar-benar melaksanakan janjinya, melaksanakan nazarnya, mengorbankan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Allah Ismail digantikan dengan sosok kambing tersebut, dan selamatlah Nabi Allah Ismail. Semata hadirin,
membenarkan daripada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, membenarkan mimpinya, meyakinkan mimpinya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ibrahim melakukannya dan diselamatkanlah Nabi Allah Ismail, diganti dengan hayawan yang berupa kambing kibas. Tentunya yang mana kisah tersebut ini suatu toladan buat kita di dalam ibadah, di dalam pelaksanaan ibadah haji, dan di dalam pelaksanaan penyembelihan hayawan korban. Mudah-mudahan dalam kisah tersebut ini membawakan kita suatu keimanan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perintah yang Allah telah berikan untuk diri-diri kita. Hada aqulu minkum fastaghfiruhu. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.